Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Ayu Putri Purnami dengan NIM P07134019038. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Tinjauan Kualitas Mikrobiologi dan Fisik Sumber Mata Air di Desa Asak, Karangasem. Adapun pokok bahasan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metode penelitian, bab 5 hasil dan pembahasan, bab 6 simpulan dan saran. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Yang pertama, banyaknya program dikembangkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, salah satunya yaitu program penyediaan air bersih dan penyediaan air minum untuk mewujudkan tujuan tersebut. Air merupakan kebutuhan mutlak bagi kehidupan manusia. Air untuk memenuhi kebutuhan manusia meliputi air layak pakai yang bersih. Sumber air minum yang dapat digunakan oleh masyarakat yaitu mata air. Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan dari dalam tanah. Menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Karangasem. Penemuan kasus diare di Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 tercatat 270 per 1000 penduduk. Penemuan kasus diare adalah 11.248 kasus. Penyakit yang dapat disebabkan oleh kualitas air yang buruk adalah penyakit diare. Desa Asak terletak di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dan termasuk wilayah kerja Puskesmas Karangasem 1. Dan berdasarkan hasil wawancara, sumber mata air diketahui bahwa masyarakat menggunakan untuk keperluan air minum tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Hal ini tentu saja berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kualitas mikrobiologi dan fisik sumber mata air di Desa Asak, Karangasem. Ini ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui kualitas mikrobiologi dan fisik sumber mata air di Desa Asak, Karangasem. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengukur kualitas mikrobiologi sumber mata air di Desa Asak, Karangasem. Yang kedua, untuk mengukur kualitas fisik sumber mata air di Desa Asak, Karangasem. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dapat digunakan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan bagi penulis dan tenaga kesehatan, khususnya tenaga laboratorium medis. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian berikutnya. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan tentang bagaimana kualitas sumber mata air. Yang kedua, bagi kepala desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang bagaimana sumber mata air yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya di sini ada bab 2 tentang tinjauan pustaka, di mana bab ini membahas tentang pengertian air, yang kedua sumber air, yang ketiga tentang pengertian air minum, yang keempat tentang sumber air minum. Selanjutnya di sini membahas tentang kualitas air, yaitu kualitas air minum, yang kedua syarat air minum, dan yang ketiga parameter kualitas air minum, yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu parameter mikrobiologi dan parameter fisik. Di mana parameter mikrobiologi ini dapat dibagi menjadi dua bakteri, yaitu bakteri E. coli dan coliform, dan menggunakan metode MPN. Metode MPN ada 3 tahap uji, yaitu uji penduga, uji penguat, dan uji pelengkap. Nah, untuk parameter fisik yang diperiksa yaitu suhu, kekeruhan, bau, warna, dan rasa. Di mana pada parameter fisik yaitu suhu dengan menggunakan alat termometer, kekeruhan dengan turbidimeter, bau dan rasa menggunakan organoleptis atau panca indera manusia, dan yang terakhir ada warna menggunakan spektrofotometer. Dan selanjutnya dapat membahas tentang sumber pencemaran air minum dan dampak bagi kesehatan. Selanjutnya di sini ke bab 3 yaitu kerangka konsep, di mana membahas tentang kualitas sumber mata air di Desa Asak, Karangasem, dan melakukan pemeriksaan dengan parameter mikrobiologi dan fisik, di mana parameter mikrobiologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu E. coli dan coliform, dan parameter fisik yaitu suhu, kekeruhan, bau, warna, dan rasa, dan melakukan pemeriksaan di laboratorium dan dapat membandingkan dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010 dan apakah air tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ada variabel dan definisi operasional. Yang pertama ada variabel penelitian, yaitu variabel tunggal, yakni variabel bebas kualitas mikrobiologi dan fisik sumber mata air Desa Asak. Yang kedua itu ada definisi operasional, yang dimana kualitas mikrobiologi adalah kandungan bakteri E. coli dan coliform pada sampel air dari 3 sumber mata air
yang terdapat di Desa Sasak Karangasem dengan satuan jumlah sel per 100 mili sampel air. Dengan cara pengukuran, pemeriksaan yang dilakukan yaitu metode MPN dengan satuan jumlah 100 mili per sampel dengan skala data nominal. Dan untuk kualitas fisik yaitu kondisi air minum dengan pengukuran parameter fisik meliputi suhu, kekeruhan, bau dan rasa, dan warna mata air di Desa Sasak Karangasem. Dengan pengukuran pemeriksaan laboratorium di mana bau dan rasa menggunakan panca indera, warna menggunakan spektrofotometer, suhu menggunakan termometer, kekeruhan menggunakan turbidimeter dengan skala data yaitu nominal. Selanjutnya ke bab 4 yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk mendapatkan tinjauan kualitas mikrobiologi dan fisik sumber mata air Desa Sasak. Selanjutnya ada alur penelitian yang membahas tentang kualitas mikrobiologi dan fisik sumber mata air Desa Sasak Karangasem dengan pengambilan sampel mata air, lalu pemeriksaan sumber mata air ke laboratorium, lalu mendapatkan hasil dan apakah air tersebut memenuhi standar baku atau tidak memenuhi standar baku. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini di Desa Sasak Karangasem. Untuk pemeriksaan sampel dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Karangasem. Dan untuk waktu penelitian bulan Februari sampai bulan Mei 2022. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu 3 sumber mata air Desa Sasak Karangasem. Sampel dalam penelitian ini yang digunakan yaitu sampel sumber mata air Desa Sasak Karangasem. Kemudian ada unit analisa. Unit analisa penelitian ini adalah kualitas mikrobiologi dan fisik sumber mata air Desa Sasak. Yang kedua itu ada besar sampel penelitian. Besar sampel dalam penelitian ini ada 3 sumber mata air dan pengambilan 3 kali pada masing-masing sumber mata air. Yang ketiga itu ada teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling. Selanjutnya ada jenis dan cara pengumpulan data. Yang pertama itu jenis data yang dikumpulkan, data primer dan data sekunder. Yang kedua, cara pengumpulan data yaitu dalam bentuk wawancara, observasi, uji laboratorium, dan uji organoleptis. Yang ketiga itu ada instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian di lapangan. Yang kedua, instrumen pada pemeriksaan di laboratorium. Selanjutnya di sini ada prosedur kerja tentang pengambilan sampel mikrobiologi dan fisik. Yang kedua, prosedur kerja pemeriksaan kualitas mikrobiologi dengan uji MPN. Yang ketiga yaitu ada prosedur kerja pemeriksaan kualitas fisik. Selanjutnya di sini ada pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu ada teknik pengolahan data. Data yang terkumpul dari hasil pemeriksaan mikrobiologi dan fisik dari ketiga sumber mata air. Setelah itu data dikumpulkan dilakukan pengelompokan data dan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Yang kedua itu ada analisis data. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan metode deskriptif yaitu mensajikan nilai MPN kualitas mikrobiologi dan fisik dan dapat membandingkan dengan Permenkes nomor 49 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum apakah air tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Baik, selanjutnya di sini ada bab 5 tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu ada kondisi lokasi penelitian, di mana mata air Desa Sasak merupakan wilayah kerja Puskesmas Karangasem 1. Sumber mata air di Desa Sasak ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai air minum. Di Desa Sasak memiliki 3 sumber mata air yaitu sumber mata air Hinem, Kauh, dan Tiagan. Yang kedua ada karakteristik objek penelitian. Pengambilan sampel air dari sumber mata air Desa Sasak Karangasem dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan untuk setiap parameternya. Sumber mata air yang diamati memiliki karakteristik yang berbeda yaitu mencangkup tempat pembuangan sampah, adanya areal pesawahan, tempat terbuka, dan saluran limbah rumah tangga. Selanjutnya di sini ada tabel 3 tentang hasil pemeriksaan mikrobiologi. Yang didapatkan hasil diperoleh bahwa seluruh sampel mata air Desa Sasak Karangasem tidak memenuhi persyaratan untuk kandungan bakteri E. coli dan coliform. Dari 3 replikasi yang diperoleh, hasil bahwa seluruh sampel mengandung bakteri E. coli dan coliform lebihi standar baku 0/100 mili sampel air. Menurut penelitian Ariana 2010 menunjukkan adanya E. coli pada mata air menunjukkan limpasan air hujan, limbah yang dapat mencemari mata air yang berasal dari kotoran manusia, kotoran binatang, dan dedaunan yang masuk melalui tanah menuju mata air. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kandungan coliform di mana hasil
dari tabel tersebut yaitu pada sumber mata air ini dekat dengan sumber pencemaran seperti limbah rumah tangga dan terdapat areal persawahan sehingga tingginya kandungan koliform dan akibat kontaminasi pupuk yang digunakan di areal persawahan. Baik, selanjutnya di sini ada tabel 4 tentang hasil pemeriksaan suhu pada sumber mata air. Dan berdasarkan hasil pada sampel suhu mata air memenuhi persyaratan Permenkes di mana selisih suhu udara kurang dari 3. Dan pada tabel 5 hasil pemeriksaan kekeruhan pada sumber mata air di mana diperoleh hasil seluruh sampel sumber mata air di Desa Asak Karangasem memenuhi persyaratan di bawah 5 NTU. Baik, selanjutnya ada tabel 6 tentang hasil pemeriksaan bau pada sumber mata air dan tabel 8 pada pemeriksaan rasa dan didapatkan hasil pada pengujian bau dan rasa dilakukan 3 kali dan diperoleh hasil bahwa seluruh sampel mata air tidak berbau dan tidak berasa. Dan pada tabel 7 tentang pemeriksaan warna yang dimana hasil warna seluruh sampel dinyatakan memenuhi persyaratan air bersih sesuai dengan Permenkes nomor 492 tahun 2010 yang dimana pada hasil pemeriksaan berada di bawah kadar maksimum yang diperbolehkan yaitu 15 derajat Celcius. Selanjutnya, bab 6 tentang simpulan dan saran. Yang pertama itu simpulan, di mana kualitas mikrobiologi sumber mata air ini bahwa 3 sampel yang dianalisis 100% mengandung bakteri E. coli dan coliform. Yang kedua itu kualitas fisik sumber mata air, bahwa 3 sampel yang dianalisis sudah memenuhi persyaratan untuk air minum menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010. Dan untuk saran yang pertama itu kepada masyarakat di Desa Asak untuk mengonsumsi air sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum diminum untuk mengurangi terjadinya gangguan kesehatan akibat kandungan bakteri E. coli dan coliform. Yang kedua itu bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang terkait dengan parameter lainnya seperti parameter kimia. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.